Halo, selamat datang di Roti Pagi bersama saya, Ita Sembiring. Tema kali ini kita akan bahas tentang jelajah ibadah bersama Romo Robertus Evodius Karunia Lembaga OSC. Terima kasih Romo sudah bersedia menemani saya. Apa kabar, Mo? Terima kasih. Baik, saya sehat. Iya. Terima kasih. Romo ada di Bandung ya saat ini, bertugas di Bandung. Ya, saya baru bertugas di sini baru 2 minggu sejak kepindahan dari Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, Keuskupan Agung Medan. Oh, oke. Nah, Romo, temanya ini kan jelajah ibadah. Sejak ya kedengarannya apa ya jelajah ibadah gitu ya. Jelajah ibadah. Jadi kan selama ini sejak pandemi misa-misa berlangsung secara online gitu. Oke, Nah, ya. kita sebagai umat jadinya kan bisa menjelajah ke gereja manapun dan kita bisa memilih kita mau misa di mana saat ini. Nah, menurut Romo Evo, apakah umat ini sebaiknya tetap beribadah walaupun secara online di parokinya sendiri atau boleh nih kemana-mana wisata dulu nih mumpung masih online, jadi kita bisa mengenali romo kita dari segala provinsi lebih banyak lagi dan bisa piknik melihat gereja-gereja lain. Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Nah, sebelum saya memulai jawaban, saya mau tanya kepada Mbak Ita nih. Mbak Ita, kalau di masa sekarang ini misa online yang di mana? Di paroki sendiri atau ke paroki lain juga? Acak. Jadi saya sebagai kadang-kadang ketika bangun pagi dapat misa yang pagi, saya pagi. Nah, kalau ketemu satu misa yang romonya enak banget, singkat, iya, enak banget. Betul. Ini jujur ya, Mo ya. Terus khotbahnya sederhana, simple, nggak bertele-tele, singkat, dan saya saya bisa fokus, saya pilih dan saya akan cari lagi beliau jam-jam misanya, gitu. Tetapi sesekali saya juga rindu kembali lagi ke paroki, ke tempat saya biasanya di misa gitu. Nah, kadang-kadang juga sengaja nih cari romo yang saya kenal, misa di mana nih beliau, begitu. Jadi saya benar-benar menjelajah sih di masa pandemik ini. Ya, baik. Nah, mungkin disebut jelajah karena itu ya, karena dari di media sosial itu kan kita gampang sekali untuk mengakses kemana-mana. Makanya disebut jelajah ibadah. Nah, ketika saya ditanya dari sisi umat, tentu saya akan menjawab, kalau saya sebagai umat, saya akan menjawab tidak harus setia untuk misa online atau misa streaming di parokinya masing-masing. Karena apa? Ya memang karena tidak ada hukum gereja yang mengatur hal itu. Kita bisa lihat pada saat sebelum pandemi terjadi, umat itu datang untuk misa di paroki-paroki lain atau di kuskupan-kuskupan lain itu dengan berbagai macam alasan. Entah dia sedang weekend, liburan, lalu hari Minggunya bangun, dia misa di tempat itu, di tempat dia berlibur. Nah, macam-macam alasan dan tujuannya. Tapi di masa pandemi ini, seperti sekarang ini, di mana misa dilakukan secara online itu, jadi umat itu secara bebas mengakses misa streaming dari berbagai paroki lain, bahkan dari berbagai kuskupan. Karena apa? Karena adanya fleksibilitas waktu dan tempat juga sangat memungkinkan. Di rumah cukup ada wifi, lalu kita bisa mengakses dari berbagai paroki dan kuskupan. Nah, lalu juga di sisi lain, ketika kita bisa mengikuti misa online di paroki lain atau di kuskupan lain, itu kita bisa, betul yang tadi dikatakan oleh Mbak Ita, kita bisa mengenal pastor yang belum kita kenal.
Atau bahkan kita bisa menyaksikan secara langsung misa yang dibawakan oleh uskup. Apalagi kan kita sebagai umat jarang-jarang misa dengan uskup. Mungkin hanya pada saat habisan uskup, atau pada saat misa sakramen penguatan, atau peristiwa-peristiwa tertentu lah. Ya, gitu, peristiwa spesial, peristiwa tertentu. Jadi ada mengobati rasa rindu dengan pastor yang kita kenal, yang sudah lama kita tidak ketemu, atau bahkan dengan uskup dari berbagai keuskupan lain. Begitu, Mbak. Nah, sekarang dibalik ya, kalau dari umat umat punya kebebasan karena beragama, beribadah juga harus nyaman ya, Mo. Kita nggak boleh ada paksaan. Kita sadar betul kita mau beribadah. Nah, sekarang dibalik nih, misalnya nih sebagai romo paroki, ini agak nakal dikit ya, Mo. Misalnya sebagai romo paroki, apakah romo sedih nih ketika tahu umatnya itu malah piknik ke gereja-gereja lain gitu. Iya, seakan-akan kok apa saya kurang menarik nih sampai umat saya pindah-pindah nih ke tempat lain. Sebetulnya pindahnya bukan karena menarik atau tidak, yang saya sampaikan tadi aja kan kepingin tahu juga nih romo-romo lain gitu. Romo-romo lain dari paroki lain ya. Nah, kalau saya ditanya sebagai imam, sebagai pastor, entah itu sebagai pastor paroki, entah itu sebagai pastor yang berkarya di paroki itu, ya pasti dong merasa sedih. Kenapa? Dalam tanda petik, kok umat saya selingkuh ya? Kok umat saya pindah ke lain hati ya? Iya. Walaupun hanya misa online. Tetapi ada yang perlu diperhatikan bahwa walaupun hanya misa secara online, pasti pastor paroki ataupun pastor yang berkarya di paroki itu, dia pasti mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk umat di parokinya. Ya. Belum lagi, pasti ada di paroki itu tim komsos paroki. Iya, betul. Nah, mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mempersiapkan itu, mulai dari alatnya, dari medianya, sarana-sarana, jaringan. Dan mereka mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum misa streaming dimulai. Harga media dan sarana juga tidak murah. Ya. Tidak seperti kita beli semangkok bakso atau mie ayam, tetapi ketika yang mengikuti misa online di parokinya itu ternyata sedikit, pasti tim komsos paroki juga merasa kecewa, lalu pasti dia bergumam dalam hati, ya sedikit lagi deh yang viewersnya, mendingan nggak usah lah, besok-besok saya nggak usah tugas lah, nggak usah mempersiapkan. Nah, seperti itu yang terjadi, Mbak Ita. Lebih ke semangatnya ya, Mo ya, bukan ya, karena sedih, karena menganggap umat saya lari ke sana-sini, tapi lebih ke menghargai bagaimana upaya masing-masing tim untuk menyelenggarakan misa online itu, gitu. Kalau rame kan tambah semangat. Nah, jadi kalau untuk menghindarin itu menurut Romo, apakah nggak lebih baik misalnya kebijakannya bergilir aja, jadi nggak perlu semua paroki melakukan misa online, tapi difokuskan gitu. Misalnya minggu ini kebagian Bandung, jadi kita semuanya misa bareng-bareng ke sana, tapi jamnya yang berbeda, seperti itu. Ya, memang bisa juga seperti itu, tetapi ya kenyataannya sekarang kan paroki-paroki berusaha untuk mengadakan misa online, misa streaming bagi umatnya. Dan di sini juga pasti pastor paroki punya kebijakan, di mana paroki-paroki juga pasti akan ingin menunjukkan atau bahkan mereka punya tim komsos, ya diberdayakanlah itu. Ya. Nah, seperti itu. Lalu ada satu hal yang menarik, menurut pengalaman saya, ketika ada umat, waktu saya bertugas di Kuskupan Agung Medan, ada yang bertanya ke saya, Pastor, apakah punya jadwal misa di Kuskupan ini? Padahal dia bukan berada di Kuskupan itu. Lalu saya bertanya, mengapa harus misa di Kuskupan yang bukan Kuskupan Anda? Lalu teman saya menjawab, ya di Kuskupan saya ada yang dipotong, liturginya tidak lengkap, lalu tidak ada kurnya, lalu juga
seperti yang dikatakan tadi, homilinya lama, bikin ngantuk. Nah, di sini yang terjadi adalah kalau umat itu menjelajah misa online di paroki-paroki lain, keuskupan-keuskupan lain, mereka cenderung ada kecenderungan untuk membanding-bandingkan. Ya. Ya, dan inilah salah satu sisi negatif bahwa yang seharusnya kita mengikuti misa online, ekaristi online itu adalah membantu pertumbuhan iman kita dalam situasi seperti ini, tetapi pada kenyataannya kok malah membanding-bandingkan. Wah, seperti itu sisi negatifnya. Iya sih, kan pernah juga saya lagi ngikutin, tiba-tiba terputus-putus. Dan itu memang membuat kita jadi nggak konsentrasi. Kadang malah jadi ikut-ikutan sama anak yang lagi bareng misa gitu. Dan akhirnya kadang-kadang kita mencoba sabar untuk mengikuti sampai selesai walaupun terputus-putus. Atau pernah juga, udah dah berhenti di tengah aja, nanti ulang lagi ikut misa di mana, seperti itu. Nah, itu kan kendala teknis ya. Tetapi, kendala teknis ya, betul. Ya, ada lagi yang mungkin agak menyedihkan sih, dalam tanda petik, karena saya melakukannya juga, mohon maaf sebelumnya. Jadi kadang, aduh, nggak enak nih khotbahnya gitu ya di tengah-tengah. Ya, terus, betul. Tapi belum pernah sih mau sampai yang hati kecil juga nggak tega gitu loh untuk langsung berhenti, tetap diikutin misahnya, hanya saja next time saya jadi nyari-nyari nih, aduh jangan ketemu, iya jangan ketemu Romo yang kemarin deh gitu. Nah itu mungkin menurut Romo sebagai umat itu salah atau tidak ya? Nah kalau sebagai umat tentu saya tidak bisa mengintervensi, itu kan dari sisi perasaan ya. Umat juga dengan bebas memilih pastor yang dia suka atau misa di mana dia suka, tetapi kalau dari kami, dari saya sebagai imam, pada saat kita melakukan misa, ini yang perlu diperhatikan, walaupun misa secara langsung ataupun online, itu yang dilihat bukan homilinya, bukan lagunya, kurnya yang menarik, atau bukan interior gerejanya, arsitektur gerejanya, tetapi yang lebih diutamakan adalah makna dari ekaristi itu sendiri demi penghayatan iman Kristiani kita. Seperti itu. Kalau mau dijabarkan secara luas makna ekaristi, tentu akan sangat banyak, nanti waktunya tidak cukup. Iya. Kalimat terakhir yang barusan Romo ucapkan, harusnya itu bisa menjadi pegangan kami semua sebagai umat, bahwa yang dicari adalah makna ekaristinya. Betul. Technically, terus gaya atau style dari Romonya mungkin bisa dikesampingkan dulu supaya kita bukan yang utama. Iya, supaya kita bisa benar-benar menghayati ekaristi. Oke. Ya, betul. Romo Evo, terima kasih banyak. Percakapan yang singkat ini mudah-mudahan bisa membuka banyak sekali pemikiran-pemikiran kita selama ini tentang viewers dari ya, jadi jangan seperti yang Romo sampaikan tadi, makna ekaristinya jadi hilang karena viewers. Betul, ya. Karena kata viewers ini, padahal selama ini juga ya kayak Romo bilang, saya kadang-kadang lagi misalnya liburan ke Bandung supaya tetap menjalankan ekaristi, bisa pasti nyari kan gereja dimanapun gitu. Dan juga ketika misa online ini berlangsung selama pandemi, pasti nanti ketika gereja terbuka lagi untuk umat, pasti kita kembali dong ke parokinya masing-masing. Nah, tapi yang bisa saya garis bawahi adalah selama berlangsungnya pandemi ini, makna dari ekaristinya itu yang kita ketengahkan, bukan yang lain-lainnya. Jadi kemanapun kita beribadah, kiranya maknanya yang kita hayati. Ya, betul. Jangan misuh-misuh lagi ya, Mo. Iya. Romo Evo, terima kasih banyak perbincangan yang singkat tapi sangat bergizi ini. Semoga teman-teman yang sedari tadi mengikuti dan menyimak perbincangan kami, kiranya roti yang kami sajikan ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya.
Terima kasih, Mbak.